Belum lama ini Siti Badriah mendapat penolakan saat ingin manggung di acara hari ulang tahun Kabupaten Rokan. Siti Badriah membenarkan hal itu sekaligus menjadi pertama kali bagi dirinya ditolak untuk tampil. Ia pun mewajari hal tersebut sebab tak semua orang menyukainya. Namun atas kejadian ini Siti Badriah menyadari bahwa tidak semua kota yang dikunjunginya dapat menoleransi pakaian dan goyangannya saat di atas panggung. Kendati demikian, meski sempat mendapat penolakan, Siti Badriah akhirnya tetap tampil. Diketahui istri Kristiana Baharudin itu sempat ditolak oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Negeri Seribu Suluk. Tetapi akhirnya Siti Badriah tetap tampil menghibur masyarakat di hari ulang tahun Kabupaten Rokan Hulu pada Sabtu 14 Oktober 2023. Ya. Pas banget ini kan syutingnya di syutingnya jauh ini gitu, tinggal lama alam. Ya sebulan gitu. Itu gimana sih kerasa kalau LDR kayak gitu ya? Udah biasa sih, udah jadi hal yang biasa karena kan Chris juga beberapa sering banget udah sering ditinggalin untuk syuting. Jadi ya pas syuting ini paling lama ya. Iya ini terlama karena aku harus kelaran kota dan habis itu ke Jogja. Gak pulang-pulang hampir sebulan lebih. Sebulan lebih lah, tapi ya terbiasa aja gitu. Karena kan itu juga ada video call. Tapi kalian menjaga waktunya gimana sih? Apalagi ini kan syuting terus ditinggal gitu, ada kayak telepon atau calling atau video call atau apa gitu? Ya lebih setiap hari gitu selalu video call kalau misalkan syutingnya lagi break, lagi nggak ada teleponan gitu aja sih. Sama aja, cuman kayak misalnya kalau lagi sibuk-sibuknya banget kayak yang tadi gua bilang, kalau misalnya dalam 1 bulan udah sibuk banget, pokoknya seminggu tuh harus ada satu aja yang kosong buat gue isi sama keluarga, itu intinya gitu. Sesibuk-sibuknya jadi gua kalau misalnya ada waktu pulang nih, gua pasti langsung pulang, habis itu langsung family time secapek-capeknya, jadi pasti ada satu hari kosong. Untuk anak-anak kan pasti kangen tuh, Kak, udah bang, mungkin ke Siti untuk mungkin video call atau gimana gitu. Jadi video callnya sih bukan cuma sama aku doang gitu. Jadi ya kita lebih sering video call sama Sarena sih sama anak kita. Cuman waktu syuting ini aku nggak terlalu banyak video call Sarena karena Sarena tuh mau masuk dunia HP yang tadi gue bilang, kayak kalau video call dia nangis, jadi pengen masuk ke HP-nya itu. Jadi kita menanggulanginya dengan kayak video call mamahnya aja, terus gue ngelihat dari CCTV Sarena lagi apa. Ada batasan-batasan sendiri nggak sebagai aktor? Nggak ada. Dulu sih iya, tapi kalau sekarang enggak. Aku udah baik-baikin, kamu bilang udah dibaik-baikin. Dulu ya udah. Dulu pas pacaran ya dia membatasi kayak jangan kayak gini ya, jangan kayak gitu ya, nanti sama lawan main itu siapa, umurnya berapa lawan mainnya gitu. Sekarang enggak sama sekali, benar-benar gue nggak dibatasi sama sekali. Gue mau ngapain aja, gue grinding sama lawan main di jalan juga dia nggak bakal marah. Udah mengerti sekarang. Namanya juga pacaran ya kan, masih baru, masih bingung, masih belum tahu lah. Ya, pokoknya jadi nikah. Udah percaya banget ya Kak Siti? Udah percaya banget. Ya, jadi emang harus dikasih kepercayaan kan. Maksudnya kalau kita kasih kepercayaan penuh kan dia juga jadi canggung mau ngelakuin apa aja. Nah, Gitu, kalau misalnya daripada kita larang-larang, tapi yang ada nanti dia malah meraung-raung gitu ya. Jadi aku bebasin aja dia maunya kayak gimana, dia mau ngelakuin apa, mau kerja apa ya. intinya masih dalam batasnya. Ya, yang penting baik-baik aja. Dan sini nonton. Kakak, ini kan aku minta support sedikit ya, aku briefing dulu nih biar nggak salah. Ini kan ada kasus anak DPRD yang jadi ini doa-doa aja harapan yang bukan bisa kan. Tapi si korban dari yang kucing. Tapi si korban tuh harus balik ya sama si anak DPR karena ini mereka menyebarkan berita kok. Karena sebagai doa aja kayak misalkan Doa doang ya, lu jangan anjing-anjing gua, Cok. Ya, dia berani serem banget ya kita tuh. Udah jangan kayak gitu lah. Udah ya. Ya. Denger seriusan kayak gitu. Ya mudah-mudahan masalah cepet kelar lah ya.
kita nggak tahu siapa yang salah dan yang benar. Yang penting yang benar harus ditegakkan, intinya kebenaran harus ditegakkan. Intinya gitu aja sih. Jadi prihatin untuk lebih ngajarin mengontrol emosi nggak sih untuk Sarena? Itu penting, mengontrol emosi itu penting ya, supaya kita tiba-tiba takutnya nanti kita ada salah sesuatu terus kelebihan, jadi kita yang disalahkan padahal kita nggak tahu itu salah atau benar. Kasian nggak sih kan si korban dituntut balik sama pelaku? Kasian nggak sama si korban? Menonton dia lah. Ya pokoknya kita tetap prihatin lah, semoga Kita doakan yang terbaik lah buat korban supaya bisa dapat keadilan. Oke, betul lagi. Makasih. Nanya-nanyanya serem banget. Aku briefing bang.